Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam namo buddhaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 22014869. Nah, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman apa itu PSU atau pelatihan super unggul dan manfaat dari kegiatan tersebut selama masa perkuliahan saya atau di masa-masa di luar perkuliahan saya. Nah, PSU sendiri atau pelatihan super unggul ini merupakan salah satu kegiatan yang diselenggarakan oleh Universitas Amikom Yogyakarta untuk para mahasiswa baru. Kegiatan ini meliputi perkenalan lingkungan kampus dan menciptakan suasana atau perkenalan dengan suasana yang ada di kampus dan teman-teman yang ada di kampus, terutama untuk mahasiswa baru. Nah, kalau di kampus lain kita mengenalnya dengan istilah ospek, mirip-mirip dengan ospek, namun PSU itu sendiri merupakan bagian dari mata kuliah yaitu etika profesi yang merupakan mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswa baru terutama di semester awal. Meliputi 2 SKS dan diselenggarakan selama 10 sesi dalam waktu 5 hari saja. Nah, kebetulan saya sendiri mendapatkan agenda PSU itu mulai dari tanggal 6 September sampai dengan tanggal 10 September tahun 2022 kemarin. Selama 5 hari. Itu pun di sesi pagi, yaitu mulai dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 12 siang. Nah, adapun agenda PSU sendiri yang dilaksanakan itu hari Selasa tanggal 6 September itu ada 2 sesi. Yang pertama itu membangun suasana dan yang kedua adalah thematic apperception test. Untuk hari berikutnya yaitu hari Rabu tanggal 7 itu ada inventarisasi reaksi sosial dan membangun komunikasi efektif. Nah, berikutnya pada hari Kamis tanggal 8 September itu ada sikap mental positif dan yang kedua ada membangun identitas diri. Berikutnya pada hari Jumat tanggal 9 ada materi tentang keswadayaan dan diskusi kegemilangan. Dan yang hari terakhir tepatnya tanggal 10 September itu ada membahas tentang Johari Windows dan membahas tentang goal setting. Nah, kita bahas satu persatu ya dari 10 materi ini. Yang pertama itu adalah materi membangun suasana. Nah, kebetulan saya mendapatkan pembina waktu itu dosennya Pak Agus Purwanto. Beliau merupakan salah satu dosen yang paling dikenal ya oleh rekan-rekan di kampus juga. Nah, membangun suasana sendiri itu kita sebelumnya diminta untuk membuat 4 gambar berbeda dan melukiskannya di kertas HVS. Nanti dari 4 gambar tersebut, seperti permainan psikologi akan dibahas satu persatu dengan beberapa ketentuan. Nah, karena ini memang basicnya membangun suasana, jadi manfaat dari kegiatan ini ya membangun suasana kita selama mengawali kegiatan PSU, baik itu dengan pihak kampus, dengan dosen, ataupun dengan teman-teman yang ada bersama kita pada saat itu. Nah, masih di hari yang sama, tepatnya di sesi kedua, itu kita mendapatkan materi thematic apperception test, yang kebetulan pada saat itu dibawakan oleh Bapak Supriyatin. Nah, di thematic apperception test sendiri, ini tesnya berupa kita diminta untuk membuat suatu kisah, khayalan ataupun mimpi kita atau cerita mengenai mimpi itu di kertas HVS menggunakan kata-kata. Nanti kata-katanya itu akan dipilih dan dipilah. Ada kata-kata yang bersifat positif dan ada pula kata-kata yang bersifat negatif. Nanti dikategorikan menjadi beberapa kategori untuk mengambil penilaian. Manfaat dari tes ini sendiri yaitu untuk mengetahui seberapa besar kita menuliskan kata-kata positif dalam menceritakan mimpi kita yang sudah dituliskan di kertas HVS sebelumnya. Baik itu kata-kata positif dan kata-kata negatif. Jadi nanti antara keduanya itu akan dibandingkan mana yang lebih banyak antara positif atau negatif. Nah, di hari berikutnya, tepatnya hari Rabu, pada tanggal 7 September 2022, materi yang kita dapatkan yang pertama adalah inventarisasi reaksi sosial yang kebetulan pada saat itu dibawakan oleh Ibu Devi Wulandari. Nah, inventarisasi reaksi sosial ini sendiri membahas mengenai 3 motif sosial yang ada pada diri, yaitu keinginan untuk berprestasi, keinginan untuk bersosialisasi, dan keinginan untuk mendapatkan kekuasaan. Nah, tesnya sendiri itu seperti mengisi sebuah angket ya. Kita nanti diberikan 3 buah angket berbeda dengan 3 kategori yang berbeda pula seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, nanti di tiap-tiap angket itu akan keluar skor-skor sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Nah, nanti setelah kita mengetahui hasil dari angka tersebut, kita bisa mengetahui kita itu berada di motif sosial yang mana. Setelah kita mengetahui nanti motif sosial kita yang mana, itu juga ada materi untuk menaikkan motif-motif sosial yang lain. Manfaat dari tes ini yaitu kita bisa mengetahui motif-motif sosial yang dominan pada diri kita,
dan juga yang bisa kita tingkatkan. Nanti saran-sarannya itu juga akan dijelaskan oleh dosen-dosen terkait melalui materi-materi yang sudah ditentukan. Nah, masih di hari yang sama, tepatnya di sesi kedua, itu kita mendapatkan materi membangun komunikasi efektif. Nah, di materi ini kita diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan dan menuliskan jawabannya di kertas 1 lembar yang kurang lebih berisikan mengenai permasalahan kita dalam berkomunikasi terutama dengan orang-orang yang ada dan terdekat dalam kehidupan kita. Nah, untuk saya sendiri mengambil kasus dengan keluarga saya sendiri. Nah, manfaat dari tes ini sendiri adalah kita bisa membangun komunikasi menjadi lebih bagus, menyadari dan mempertimbangkan apa saja konteks-konteks yang bisa kita perbaiki dalam berkomunikasi dan menciptakan sarana komunikasi atau suasana komunikasi yang lebih bagus dengan orang-orang yang berada di sekitar kita, terutama orang-orang yang terdekat di kehidupan kita. Nah, hari berikutnya, tepatnya hari Kamis, tanggal 8 September, itu saya mendapatkan materi, yaitu materi sikap mental positif, yang kebetulan saat itu dibawakan oleh Ibu Nikmah Maknunah. Nah, tesnya sendiri itu hampir mirip dengan tes sebelumnya. Kita diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan dan menuliskan jawabannya di kertas 1 lembar, tapi yang ini, jawabannya ini berbasis gambar. Gambar-gambarnya ini sendiri berisi visualisasi mengenai keadaan diri kita, dan bagaimana tips dan trik yang bisa kita usahakan untuk mencapai mimpi-mimpi kita sendiri. Nah, dari tes ini sendiri bertujuan supaya kita dapat mengambil langkah-langkah yang lebih realistis untuk mencapai mimpi tersebut. Nah, di sesi keduanya, masih di hari yang sama, saya mendapatkan materi membangun identitas diri, yang kebetulan saat itu dibawakan oleh Bapak Wahid Miftahul Ashari. Agenda membangun identitas diri ini kita membahas mengenai tujuan kita di masa depan. Hampir sama seperti sebelumnya, namun ini seperti kelanjutan ya dari sesi sebelumnya, karena membahas tentang tujuan hidup dan bagaimana cara agar tujuan itu bisa menjadi lebih realistis dan bisa kita capai dengan lebih mudah. Keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 9 September, hari Jumat, itu kita mendapatkan materi keswadayaan, yang kebetulan saat itu dibawakan oleh Bapak Amir Fatah Sofyan. Beliau sendiri merupakan Kepala Prodi dari Arsitektur. Nah, di materi ini kita diminta untuk menuliskan 40 hal dalam 1 lembar kertas dalam waktu selama kurang lebih 10 menit. Di situ manfaatnya adalah kita bisa berpikir dengan realistis dan juga memikirkan hal-hal atau jalan-jalan yang tidak terduga. Tugasnya sendiri yaitu kita diminta untuk menuliskan 40 hal yang bisa kita lakukan dengan kertas yang telah disediakan. Masih di hari yang sama, yaitu sesi kedua, itu kita mendapatkan materi mengenai diskusi kegemilangan. Ini masih dibawakan oleh dosen yang sama, yaitu Bapak Amir Fatah Sofyan. Dan diskusi kegemilangan sendiri itu membahas masih sama seperti sesi-sesi sebelumnya, yaitu tentang tujuan hidup dan bagaimana langkah agar kita bisa mencapai tujuan hidup itu dengan lebih realistis dan bisa menggapainya dengan lebih mudah. Berikutnya di hari terakhir, tepatnya tanggal 10 bulan September 2022, pada sesi pagi atau sesi pertama itu kita mendapatkan materi mengenai Johari Windows, yang kebetulan saat itu dibawakan oleh Bapak Muhammad Idris Purwanto. Beliau merupakan salah satu anggota dari Yayasan Universitas. Nah, di materi ini sendiri kita akan diminta untuk memberikan pandangan kita terhadap teman kita, yaitu berupa keunggulan, kelemahan, dan saran untuk mereka. Begitu pula mereka, teman-teman kita kepada kita juga. Jadi manfaat dari pelatihan ini atau materi ini adalah kita bisa menilai mengenai orang lain, baik itu keunggulan, kelemahan, dan memberikan saran kita. Dan juga kita bisa menerima penilaian dari orang lain. Dan sesi yang paling terakhir, masih di hari yang sama, dan sesi yang kedua yaitu goal setting atau menentukan tujuan akhir dari serangkaian agenda pelatihan super unggul ini. Yaitu kita akan mengisi angket ya, yang diminta itu berupa status impian kita, pendidikan impian kita, jumlah atau keluarga impian kita, rumah impian kita, kendaraan, agama atau sosial, penghasilan, aset, dan profesi yang kita impikan di masa yang akan datang. Nah, impian yang kita isikan tersebut merupakan impian pada 10 tahun yang akan datang. Dan manfaat dari mengisi tugas atau angket ini adalah kita bisa menuliskan tujuan kita dalam 10 tahun yang akan datang atau dalam jangka panjangnya. Nah, demikianlah serangkaian agenda atau kegiatan yang saya dapatkan selama kegiatan PSU atau pelatihan super unggul digelar selama 5 hari, yaitu 10 materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Secara keseluruhan, manfaat PSU ini bagi saya, yaitu saya bisa berkomunikasi dengan lebih baik dan menambah pertemanan, karena memang ini merupakan agenda awal dari serangkaian agenda perkuliahan. Jadi memang di sini adalah
masa-masa kita untuk membangun komunikasi dan ikatan pertemanan dengan teman-teman kita yang lain. Dan yang paling penting adalah secara garis besar, secara keseluruhan, semua materi dari PSU ini memang mengajarkan kepada kita untuk bagaimana caranya supaya kita bisa memilih atau menentukan tujuan hidup kita, baik itu jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Nah, dari tujuan-tujuan itu, kita juga akan dijelaskan atau diajarkan bagaimana caranya agar tujuan-tujuan itu bisa tercapai dengan mudah. Dan masih banyak manfaat-manfaat lainnya yang mungkin saja nggak kita sadari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin sekian dulu video yang bisa saya jelaskan dan materi yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman semua. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.